Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Marwah. Saya Maisaroh. Saya Sarah Agustina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab protein dalam mapel kimia. Molekul dari gabungan asam amino yang melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Di mana polimerisasi kondensasi adalah reaksi yang membentuk polimer dari monomer dengan dua gugus fungsi. Menyusun protein ada C, H, O, dan N. Tetapi ada juga unsur S atau belerang dan F fosfor. Protein yang pertama yaitu bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Yang kedua yaitu dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam dan basa. Yang ketiga sukar laut dalam pelarut. Yang keempat karena MR-nya sangat besar. Penggolongan protein yang pertama enzim. Berperan sebagai katalisator, contohnya enzim maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, protein transport membawa dan mengikat molekul kecil yang ada di sel menuju ke seluruh tubuh. Yang ketiga, protein pengikat menyimpan asam amino dari ion logam yang dibutuhkan, seperti protein permitin yang menyimpan dan mengontrol kadar zat besi dalam tubuh. Yang keempat, protein antibodi mengikat partikel asing seperti virus dan bakteri. Fungsi protein yang pertama yaitu proses pembekuan darah. Dan kedua, keseimbangan cairan. Yang ketiga, pembentukan enzim. Akibat kekurangan dan kelebihan protein. Kekurangannya bisa menyebabkan yang pertama, kerontokan rambut. Yang kedua, imunitas tubuh menurun. Yang ketiga, proses penyembuhan luka. Lambat. Dan kelebihan dari protein ini bisa menyebabkan yang pertama, bau mulut. Dan yang kedua, kerusakan ginjal. Yang ketiga, kehilangan kalsium. Asam amino merupakan monomer penyusun protein berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Struktur asam amino yaitu dengan R rantai samping, dan COO- gugus karboksil. Dan H2N+ itu gugus amina. Asam amino itu sangat banyak, tetapi yang menjadi penyusun protein itu ada 20, yang membedakannya hanya pada rantai samping. Sifat penting asam amino. Yang pertama itu optis aktif, yaitu membentuk bayangan cermin. Dan yang kedua itu Zwitter ion, bisa berupa ion plus dari gugus amina dan ion min
atau negatif dari gugus karboksil. Dan yang ketiga berperan sebagai asam dan basa. Yang keempat memiliki pH isoelektrik. Asam amino berada pada suatu keseimbangan antara muatan positif dan negatif. Asam amino itu ada dua. Yang pertama, asam amino esensial. Asam amino esensial ini adalah tidak dapat diproduksi oleh tubuh tetapi melalui makanan. Dan yang kedua, asam amino non esensial. Asam amino non esensial ini dapat diproduksi oleh tubuh melalui proses metabolisme tubuh. Protein. Denaturasi protein itu adalah fenomena transformasi struktur protein yang awalnya berlipat-lipat menjadi terbuka. Ini bisa terjadi dikarenakan adanya pemanasan, tetapi bisa juga dipulihkan apabila didinginkan. Ini sifatnya adalah reversible atau bolak-balik. Itu tidak boleh. Jadinya denaturasi protein. Yang pertama itu karena faktor fisik, itu seperti panas dan tekanan. Yang kedua ada faktor kimiawi, itu seperti adanya pH. Baru pelarut organik. Selanjutnya yaitu reaksi pengenalan protein atau uji protein. Yang pertama ada uji ninhidrin. Ini mengubah asam amino menjadi aldehyde. Yang kedua yaitu dia akan berwarna ungu. Ketika dia mengandung asam amino. Selanjutnya yaitu ada uji biuret. Uji biuret ini adalah dilakukan dengan meneteskan larutan NaOH ke dalam sampel dan ditambah dengan beberapa tetes larutan CuSO4 yang encer. Kedua yaitu dia juga akan berwarna ungu. Apabila menunjukkan adanya ikatan peptida. Yang ketiga ada uji Milon. Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya tirosin pada protein. Itu apabila dia positif, hasilnya adalah endapan merah.
Itu ada uji xanthoproteat. Ini mengandung penil atau cincin benzena. Yang kedua yaitu dia akan berwarna kuning sampai jingga.